Shalom, bagaimana kabar teman-teman semua? Pada hari ini kami dari kelompok 5 akan melakukan presentase. Kami terdiri dari Roy Kornovian, Lase, Natalia, Miranda, Golda, Joshua, William Ofrando, dan Novitas Situmorang. Kiranya teman-teman menyimak apa yang kami sampaikan. Persiapan kursus. Tidak hanya pelatih yang harus mempersiapkan diri, tetapi siswa juga harus mempersiapkan diri untuk kursus tersebut. Dalam bab ini telah dibagi menjadi dua bagian, yaitu persiapan siswa dan persiapan pelatih. Persiapan siswa. Siswa melakukan prakerja. Prakerja di sini maksudnya adalah kegiatan yang dilakukan sebelum memulai atau melaksanakan kursus. Ada alasan biasa untuk melakukan prakerja adalah mempersingkat waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kursus. Mengelola proses pelatihan. Sebelumnya, kawan-kawan bisa melihat di buku yang telah kami bagikan di grup ataupun di makalah yang telah kami bagikan oleh kelompok. Di sini, dari admin prakerja memberikan kepada siswa melakukan prakerja, dan siswa bertemu manajer untuk mendiskusikan harapan untuk kursus tersebut. Kemudian, siswa mempersiapkan master cetakan. Saya ulang, dari admin prakerja kursus, yaitu mempersiapkan master cetakan, kemudian mendapatkan perlengkapan dan kaset audiovisual, meninjau rencana pembelajaran, mendapatkan perbekalan, periksa logistik kursus, siapkan ruang pelatihan, dan ini dituliskan di sini dituliskan kepada memberikan kursus. Maksudnya mengelola proses pelatihan ini ada beberapa macam yang harus dilakukan, mulai dari yang admin prakerja. Jadi memberikan siswa melakukan prakerja, lalu siswa tersebut bertemu manajer untuk mendiskusikan harapan untuk kursus itu. Lalu kemudian ada beberapa yang dipersiapkan, seperti mempersiapkan master cetakan, lalu mendapatkan perlengkapan dan kaset audiovisual, baru tinjau ke rencana pembelajaran, mendapatkan perbekalan, periksa logistik kursus, mempersiapkan ruang pelatihan. Dan ini diberikan untuk kepada memberikan kursus. Maksudnya admin ini semua yang telah dipersiapkan dan diberikan pada siswa ini akan nantinya untuk memberikan atau dilaksanakan saat menjelang melaksanakan kursus yang akan dihadapi. Lalu, bagian penting untuk memastikan bahwa pelatihan efektif adalah dengan memastikan bahwa peserta tahu mengapa mereka mengikuti kursus dan bagaimana mereka akan menggunakan pelatihan setelah kursus tersebut. Baik, dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada training preparation atau persiapan pelatihan. Beberapa tahun yang lalu, gagasan tentang kantor tanpa kertas banyak beredar. Meskipun memiliki banyak manfaat, memiliki visi masa depan, butuh waktu lama sebelum orang merasa nyaman tanpa selembar kertas di tangan mereka. Tidak diragukan lagi, teknologi komputer telah membuat langkah luar biasa dan akan terus berkembang. Namun, jendela komputer di dunia masih sangat kecil, yaitu sekitar 200 kata dibandingkan dengan 600 buku yang terbuka. Komputer lebih memilih untuk bertindak seperti gulungan daripada buku, dan ketika dapat digulung untuk membalik halaman, ia melakukannya dengan sangat lambat. Itu tidak bisa bersaing dengan membuka-buka buku. Anehnya, bahkan ketika komputer super digunakan untuk mensimulasikan kecepatan dan kapasitas sebuah buku, orang masih menemukan lebih sedikit kesalahan dan percobaan proofreading. Dalam hal ini, komputer lebih membutuhkan
banyak baterai dan daya daripada buku, di mana komputer juga memiliki kemampuan untuk menyajikan informasi dalam urutan yang berbeda, tergantung pada kebutuhannya. Selanjutnya ada cost preparation. Di masa yang akan datang atau di masa depan, Anda dapat membayangkan terminal kecil di ruang pelatihan yang mencetak materi saat standing tiba dan mengeluarkan hangout secara lisan saat dibutuhkan. Dengan cara ini tidak akan ada pemborosan sama sekali. Saat ini, metode terbaik untuk memproduksi bahan adalah membuat salinan master kertas yang telah Anda produksi secara elektronik. Dengan pendekatan ini, seseorang akan tetap dapat menghasilkan materi meskipun seluruh sistem komputer telah mati atau tidak dapat digunakan, karena Anda dapat menemukan mesin fotokopi di hampir setiap kantor. Option printed materials. Dalam hal ini, pastikan Anda memiliki cukup salinan materi pelatihan yang dipesan, yang dicetak atau difotokopi pada waktunya untuk kursus. Idealnya, Anda ingin materi cetakan tiba di tempat pelatihan pada hari Anda menyiapkan ruang pelatihan. Jadi ruang pelatihan yang dibangun khusus harus ada papan penunjuk atau papan penunjuk di dinding untuk memajang poster dan bagan. Ini adalah hukum alam semesta yang tidak tertulis bahwa Anda selalu membutuhkan lebih banyak area tampilan daripada yang disediakan. Selanjutnya, flip chart pad. Lubang pada bantalan flip chart harus sejajar dengan pasak pada dudukan flip chart Anda. Beberapa bantalan dijepit menjadi satu, yang membuatnya sulit untuk merobek satu lembar. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan membeli pembalut dengan perforasi, tetapi ini meninggalkan lubang di belakang yang membuat sulit untuk memasang kembali spray pada dudukannya. Selanjutnya, flip chart pen. Pulpen atau spidol flip chart tersedia dalam beberapa jenis, berbasis semangat, berbasis air, dan lap kering. Hitam dan biru adalah warna terbaik untuk membaca dari belakang ruangan. Sedangkan merah dan orange adalah yang terburuk. Ujung pena harus memiliki lebar minimal 5 mm. Papan tulis putih hanya boleh ditulisi dengan pena lap kering. Terlalu banyak papan putih rusak dengan tulisan di atasnya dengan pena permanen. Jika ini terjadi pada Anda, tidak semuanya hilang karena ada beberapa merhot yang Anda miliki. Bisa digunakan untuk menghilangkan tanda. Baik, kita akan masuk ke return on training enforcement, di mana sebelum training dimulai, Central System akan mempelajari dokumen terkait dan menanyakan apa saja kendala yang dihadapi selama ini dirasakan. Data dan dokumen yang dipaparkan dalam fase ini atau dalam tahap ini bersifat confidential dan hanya digunakan untuk penyusunan kebutuhan training. Anda juga harus memastikan memiliki cukup time untuk mempersiapkan diri dalam mengajarkan kursus. Jika Anda tidak antusias dengan kursus ini juga dapat memerlukan lebih banyak waktu untuk menjelaskan kembali presentasinya di kelas. Kursus hari ini mungkin tidak memerlukan lebih dari 1 jam untuk. Selanjutnya, overhead proyektor. Ada 2 jenis pena overhead proyektor, yaitu permanen dan larut dalam air. Pulpen dengan ujung sedang biasanya adalah yang paling berguna, tetapi kamu mungkin perlu satu set pena yang bagus berwarna merah, biru, hijau, dan hitam yang memiliki warna mencolok pada slide. Selanjutnya, perincian pelatihan. Ketika Anda menyediakan banyak pelatihan yang berbeda, itu selalu sulit untuk mengingat dengan tepat apa yang harus dipersiapkan. Rincian yang perlu diingat selama pelatihan contohnya yaitu berapa banyak ruang sindikat yang kursus ini butuhkan, pada jam berapa kita harus memesan kopi, apa kegiatan awal dan akhir, video apa yang perlu dibawakan. Selanjutnya, list. Spesifikasi kursus cepat
untuk kursus singkat dan langsung. Kursus-kursus yang memiliki logistik kompleks memerlukan kesetaraan dari spesifikasi kursus atau daftar periksa untuk setiap modul. Detail daftar periksa ini hal-hal yang Anda butuhkan untuk mempersiapkan atau memperoleh untuk modul. Selanjutnya, sitting plans atau rencana tempat duduk. Ada 2 jenis dasar tempat duduk pada saat pelatihan. Yang pertama yaitu seseorang yang mereka duduk di samping orang yang mereka kenal. Yang kedua, seseorang yang duduk di samping orang yang mereka tidak kenal. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Selanjutnya, mengelola proses pelatihan. Sebelum Anda dapat membuat keputusan tentang rencana tempat duduk, Anda harus melakukannya memiliki beberapa data tentang siswa. Formulir pendaftaran memiliki informasi perbedaan yang menunjukkan apakah peserta saling mengenal. Jika Anda mengenal siswa dengan cukup baik, Anda mungkin dapat menghindari potensi kombinasi tempat duduk yang sangat eksplosif. Dalam praktiknya, memprediksi interaksi dari 20 orang terlalu sulit untuk mendapatkan hak. Memiliki terlalu banyak kriteria membuat tidak mungkin untuk menemukan rencana tempat duduk yang sesuai. Selanjutnya, tugas subkelompok. Pedoman untuk menjaga kriteria tetap sederhana juga berlaku untuk subkelompok. Komposisi subkelompok harus sesuai dengan tujuan. Kelompok yang beragam memungkinkan orang untuk belajar tentang departemen lain. Kelompok homogen mengizinkan delegasi untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Hati-hati jika Anda menggunakan kriteria ras, usia, jenis kelamin, agama, atau kebangsaan untuk rating subkelompok yang beragam. Selanjutnya, mencampur subkelompok. Cara yang baik untuk mengalami gangguan saraf adalah dengan mengubah subkelompok komposisi untuk setiap pelatihan. Untuk gangguan saraf yang lebih baik, cobalah mengatur kelompok sehingga setiap siswa telah bekerja dengan satu sama lain siswa pada akhir kursus. Selanjutnya, menyiapkan ruang pelatihan. Menyiapkan ruang pelatihan, memeriksa peralatan, memasang poster, dan penataan material untuk 20 orang bisa memakan waktu hingga 2 jam. Selanjutnya, persiapan kursus. Salah satu tempat pelatihan yang digunakan selama bertahun-tahun. Persyaratan sangat baik sehingga mereka akan mengatur ruang pelatihan persis seperti yang akan dilakukan sendiri. Pengaturan ini bekerja dengan baik untuk kedua belah pihak. Selanjutnya, tata letak ruangan. Periksa bawah meja dan kursi diposisikan sehingga semua orang akan mendapatkan pandangan yang jelas dari Anda. Perjalanan mengitari ruangan dan lihatlah tata letaknya dari setiap sudut pandang siswa. Jika Anda ingin mendorong diskusi antara peserta, hindari meminta siswa duduk dengan punggung saling bersandar. Selanjutnya, peralatan audio visual. Memeriksa perlengkapan audio visual harus menjadi salah satu hal pertama yang Anda lakukan saat menyiapkan ruang kelas. Ini akan memberi Anda waktu maksimum untuk mengganti atau memperbaiki peralatan acara atau kerusakan besar. Periksa tingkat suara video, tapi perlu diingat bahwa track suara akan muncul lebih keras daripada saat ruangan penuh dengan suara menyerang siswa. Inilah hasil presentase kami pada hari ini. Kami ucapkan